Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kembali ini kita di kelas lain 80 hadis pilihan, insya Allah bersama Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat. Salawat dan salam pada Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, insya Allah kita siang ini membahas hadis nomor 17. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Dimulai, mohon dihimbau kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kelancaran kajiannya, mohon mikrofonnya dimatikan supaya tidak yang lain. Dan nanti insya Allah sesi tanya jawab melalui chat akan saya bacakan di akhir kajian, dan juga bisa sesi tanya jawab langsung kepada Ustadz di akhir kajian. Baik, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para pengurus Masjid Al-Ikhwan, Yayasan Al-Ikhwan Meruya dan Malik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh peserta pengajian online 70 hadis pilihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis online di sela-sela mungkin waktu istirahat. Ana juga baru habis istirahat. Alhamdulillah kita bisa mengaji bersama, bertemu bersama dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada hari ini adalah Ini ada yang kirim pesan kok dia tidak bisa dengar suaranya. Mungkin dari Ibu Tupit mungkin di reset ulang, Bu. Kalau di sini suaranya jelas. Antum jelas? Jelas, yes. Baik. Nggak dengar suaranya. Ya, mungkin Ibu bisa keluar dulu, mungkin masuk lagi. Kalau diulang lagi ya. Oke, suaranya jelas, Bu. Jelas suaranya. Alhamdulillah. Ya. Baik, lanjut Ustaz, silakan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama kembali belajar hadis Nabi SAW. Dan hari ini hadis yang kita pelajari adalah mengenai doa mustajab. Doa mustajab. Dan hadisnya juga tidak asing. Insya Allah semua dari kita sudah mengetahui hadis ini. Dan mungkin
sudah pernah menyampaikan hadis ini ke orang lain. Bunyi hadisnya adalah, ya, share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya hadis ke-17. Temanya 3 doa mustajab. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang dikabulkan dan tidak diragukan lagi. yakni tidak diragukan mustajabnya. Ini pasti mustajab. Ada 3. Pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua, doa orang yang musafir, yang melakukan perjalanan. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wal Imam An-Nasa'i, wal Imam Ibnu Majah. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Anda bacakan hadisnya sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang dikabulkan tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir, yakni yang melakukan perjalanan, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadisnya sangat jelas sekali, tidak perlu banyak penjelasan ini hadis ini. Jadi kita baca apa yang dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad Aish Murtala. Kita lihat di sini perawi hadis. Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah perawinya dari Abu Hurairah, maka tidak dijelaskan oleh beliau karena Abu Hurairah sudah sangat terkenal juga ya. Yang pertama, yang kedua memang sudah dijelaskan di hadis nomor 13. Yang sudah memiliki buku bisa dilihat hadis nomor 13, di sana ada penjelasan mengenai siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya, faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, doa orang terzalimi itu mustajab. Terzalimi semua tahu ya makna terzalimi. Terzalimi adalah haknya diambil, haknya dicuri, satu, atau haknya tidak diberi. Itu artinya terzalimi. Orang yang terzalimi, maka ia mustajab doanya meskipun ia orang kafir. Apalagi jika yang terzalimi adalah muslim. Sekali lagi, orang yang terzalimi walaupun kafir itu mustajab doanya. Apalagi jika yang terzalimi adalah
mukmin, maka tentu ini lebih ad'a lil istijabah, lebih berpotensi untuk diijabah dibanding yang terzalimi kafir tadi. Kenapa orang yang terzalimi itu mustajab doanya? Karena sesungguhnya Allah mengabulkan doanya sebagai cintanya akan wujud keadilan pada diri. Yani sebagai bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi permintaan hamba-hambanya yang dizalimi atau diambil haknya. Allah adalah hakim yang paling adil, yang tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah yang paling adil dalam memutuskan antara yang memutuskan, di antara hakim yang memutuskan, manusia-manusia yang menjadi hakim memutuskan. Tidak ada yang lebih adil keputusannya daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi hak orang-orang yang diambil haknya, dizalimi haknya. Walaupun orang tersebut atau hamba tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Masya Allah, kita, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla itu bersifat adil. Kita memiliki sifat, kita memiliki Tuhan yang bersifat adil. Mungkin bisa ditanya kepada agama-agama lain, apakah mereka yang menganggap Tuhan-Tuhan mereka itu adalah A dan B dan C? Tanya Tuhan-Tuhan mereka itu, apakah memiliki sifat adil seperti Tuhan kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang sesungguhnya, yang paling yang sahih, yang lain adalah batil. Yang lain adalah batil. Tuhan yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan yaitu Allah Azza wa Jalla, menciptakan seluruh makhluk dari mulai makhluk malaikat, langit, kemudian bumi yang kita injak dan seluruh isi bumi. Di antaranya ada awan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan di tanah bumi, ada lautan, seluruh yang ada di dalam planet bumi ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita dan Tuhan seluruh alam. Allah ilahun fis sama' wa ilahun fil ardh. Allah adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Rabbus samawati wa rabbul ardh. Tuhan langit yang disembah dan Tuhan bumi yang disembah. Tuhan langit yang menciptakan langit dan Tuhan yang menciptakan bumi. Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala hukumnya itu mencakup hukum seluruh makhluk. Keputusan Allah mencakup keputusan seluruh makhluk. Keputusan Allah bagi orang beriman dan keputusan Allah bagi orang yang tidak beriman. Termasuk juga keputusan Allah bagi orang yang taat dan bagi orang yang tidak taat. Termasuk keputusan Allah bagi orang-orang yang zalim dan yang tidak zalim. Semua di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan kita. Itulah sesungguhnya ilah, sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan seluruh ini, Allah Azza wa Jalla. Sifatnya Masya Allah kita bisa lihat dan pelajari di sifat 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa manusia yang dizalimi walaupun manusia itu tidak mengakui Allah Azza wa Jalla. Walaupun manusia yang dizalimi itu mengatakan Tuhannya adalah Yesus misalnya. Atau yang dizalimi itu mengatakan Tuhannya adalah roh-roh. Atau Tuhannya adalah benda-benda aneh, pohon. Atau Tuhannya adalah hayawan, binatang. Tapi kalau mereka ini dizalimi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hak mereka. Walaupun mereka tidak memberikan hak mereka, tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala adil dalam masalah ini. Mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak mengakui wujud Allah. Misalnya orang-orang ateis tidak mengakui wujud Allah. Antum bayangkan, tidak mengakui wujud Allah. Antum misalnya adalah orang tua, naudzubillah, tidak diakui oleh anak. Ini biasanya kalau sudah tidak diakui kita oleh anak, naudzubillah, atau status kita tidak diakui oleh bawahan kita, kita adalah pimpinan tertinggi, tapi dia tidak mau mengakui, dia selalu ingkar, selalu melanggar peraturan yang kita buat. Tiba-tiba dia dizalimi, ini bawahan kita yang selalu melanggar, tiba-tiba dizalimi. Bagaimanakah kita memutuskan perkara orang tersebut? Orang yang paling melanggar segala perintah kita, yang paling membuat kita jengkel, tiba-tiba dia dizalimi oleh anggota kita, bawahan kita yang lain, yang bawahan kita yang tidak terlalu jengkel, yang tidak terlalu buruk pelakunya, tapi ternyata ini menzalimi yang tadi itu, yang tidak baik itu. Bagaimana keputusan kita? Kemungkinan keputusan manusia itu tidak sulit untuk adil dalam keadaan itu. Dia lebih cenderung akan mengatakan biarkan saja dia seperti itu, terzalimi, karena dia juga tidak pernah mau nurut dengan apa yang aku perintahkan. Paling begitu. Itulah manusia. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, satu sisi Allah benci kepada orang kafir dan Allah akan mengadab orang kafir. Allah janji akan memasukkan mereka ke dalam neraka selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, apapun hak orang-orang kafir yang pernah dizalimi di dunia walaupun oleh orang muslim, maka Allah akan berikan kesempatan mereka untuk mengambil hak mereka sebelum mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa kufur. Allah berikan kesempatan, ambil hak kamu. Kamu pernah diapakan? Saya kafir, ya Allah, tapi saya pernah misalnya gaji saya ditahan oleh seorang muslim misalnya yang menjadi majikan saya. Misal saja begitu. Nauzubillah min dzalik. Itulah artinya bahwa orang-orang yang zalim itu akan diberikan oleh Allah haknya, dan itu merupakan sifat adilnya Allah Subhanahu. Hati-hati. Itu kafir. Bagaimana jika dia mukmin? Bisa 2 kali lipat kita kena masalahnya. Kita akan kena 2 hal. Satu, kezaliman itu sendiri kita berdosa. Yang kedua, kita telah merusak ukhuwah dengan orang-orang yang muslim. Kita telah memusuhi orang-orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan perbuatan zalim. Intinya itu sih sebenarnya. Hadis nomor 1 ini, hadis poin 1 ini, Nabi mengatakan bahwa doa orang yang dizalim mustajab. Itu maknanya hati-hati dari perbuatan zalim. Kalian jangan zalim, maksudnya begitu. Kalau kalian zalim, gaji orang dipotong-potong tanpa hak, kalian zalim, hak pegawai kalian tidak diberikan sebab kalian merasa ada masalah pribadi dengan dia atau tidak senang dengan dia sampai haknya diputus, padahal dia berhak sebenarnya. Tapi ada sebuah hal membuat kalian itu tidak mau memberikan dia hak karena urusannya sepele, karena urusan pribadi, maka Anda disebut zalim dan seterusnya. Masalah ini atau mencuri, para pencuri itu zalim. Para pencuri itu zalim, mengambil hak orang lain. Maka yang dicuri itu disebut mazlum, yang terzalimi. Orang yang dicuri itu orang yang zalim. Ini juga mustajab. Hati-hati. Makanya nomor 1, jangan menjadi orang-orang yang zalim. Kalau ada hak manusia yang belum terpenuhi, segera ditunaikan, sebab mereka jika sudah merasa terzalimi oleh kita dan berdoa, maka mustajab. Nauzubillah. Hati-hati terhadap kezaliman. Nomor 2,
Dua orang yang melakukan perjalanan mustajab. Jadi yang pertama sudah orang yang yuzalim. Yang kedua orang yang musafir. Orang musafir itu mustajab. Kalau disebut kenapa mustajab doa orang musafir? Karena musafir itu kata Nabi qita'atun minal azab. Qita'atun minal azab artinya adalah potongan kecil dari azab. Artinya susah safar itu. Safar itu lebih sulit daripada iqamah atau mukim. Kalau kita mukim menetap, kita makan, kita tinggal makan di rumah. Kalau kita musafir, kita ingin makan, kita harus cari restoran di mana tempat kita makan. Atau kita menumpang kepada orang lain untuk makan. Karena kita musafir. Kalau di rumah, buka pintu dapur, buka kulkas, cari makanan yang ada, selesai. Kemudian orang yang musafir, untuk tempat tinggal, mereka harus cari tempat tinggal. Ada yang menginap di hotel, ada yang di losmen, ada juga yang menumpang di rumah orang, ada juga yang menumpang di masjid, di tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena dia musafir, dia tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggal dia sedang tinggalkan. Di mana tempat tinggalnya? Di Jakarta. Dia sedang musafir pergi ke Surabaya misalnya, ke Sumatera misalnya. Maka dia menumpang untuk tidur di tempat-tempat yang dia tumpangi. Misalnya pakaian musafir, kalau dia di rumah, mukim, menetap, maka pakaian dia banyak. Mungkin selemari isinya pakaian dia semua. Mau warna apapun dia bisa pakai. Mau jenis apapun dia bisa pakai. Tapi ketika dia musafir, dia hanya punya baju terbatas. Mungkin dia hanya bawa 5 baju dengan 5 pasangannya, bawahnya, atas dan bawahnya. Kemudian dia hanya punya 1 anduk. Kalau dia di rumah, dia punya 3 sampai 5 anduk cadangan. Kalau dia di safar hanya 1 anduk. Atau dia hanya punya 1 sikat gigi. Atau dia hanya punya 1 sendal dan sepatu. Kalau dia musafir. Sedangkan kalau dia berada di rumah menetap mukim, dia bisa gonta-ganti tas, ganti-ganti sepatu, ganti-ganti sendal. Musafir dan mukim berbeda keadaan. Kalau dia musafir, dia terbatas dengan bekal. Dia terbatas dengan bekal harta yang dia bawa. Karena kalau bekalnya habis, ini bisa menyebabkan dia tidak dapat berlaku banyak. Habis bekalnya gimana? Musafir. Walaupun ATM punya, tapi kalau di ATM itu habis, nggak bisa lagi. Mungkin di sini ada yang merasakan bagaimana ketika posisi safar pas uangnya, atau tidak ada uang. Musafir, mau minta kepada orang lain, kita tidak mengenalnya, mau makan gratis. Di mana mau cari makanan gratis? Ya, di musafir itu hidupnya secara umum dia lebih sulit daripada orang yang mukim. Ya, walaupun yang musafir VVIP besar, dia naik mobil yang mewah, kemudian dia naik pesawat yang bisnis. Tetap saja, kalau dia nikmat dari fasilitasnya, maka dia letih dari tenaganya. Dia letih dari tenaga dia. Waktu dia habis untuk menempuh perjalanan, memotong bumi Allah, menempuh bumi Allah. Kemudian badan dia tidurnya di bisnis, seenak-enaknya tidur di pesawat bisnis atau di mobil-mobil yang eksekutif, tetap saja tidurnya duduk. Tetap tidurnya duduk. Oh, ada lagi pesawat yang tidurnya berbaring. Seenak-enaknya tidur berbaring. Tetap aja nggak enak tidurnya di pesawat, goyang-goyang. Tetap saja lebih enak tidur di atas kasur, di kamar. Nggak goyang-goyang kasur. Nggak ada kekhawatiran. Sedangkan kalau di pesawat tidur, atau kita tidur di bis yang berkasur, atau misalnya kereta yang berkasur, atau kapal laut yang berkasur, tetap saja tidak senyaman tidur di rumah sendiri, walaupun hanya di atas karpet, nyenyak itu tidur. Karena kenapa? Aman, dia tidur di rumah aman.
tidur di kendaraan itu berpotensi tidak nyaman. Namanya safar itu betul kata Nabi SAW. Kita minal azab, potongan kecil dari azab, yakni sulit safar itu. Tingkat kesulitan safar tergantung kendaraan yang digunakan. Ada yang safarnya dengan kendaraan bisnis, mobil-mobil mewah, ini tingkat kesulitannya ringan. Tapi tetap saja orang yang mukim, kalau dia mukim, dia kaya, dia berada di rumahnya, dengan dia berada di safar, tentu lebih enak dia berada di rumahnya. Dihormati oleh seluruh pembantu-pembantunya, oleh seluruh pegawainya. Kalau dia di pesawat, siapa yang hormati dia? Pramugara-pramugari saja. Sisanya orang nggak kenal dia. Siapa dia? Walaupun dia orang kaya sekali. Jadi kalau safar itu kita minal adab. Bagi orang kaya pun begitu. Harga dirinya atau kehormatannya, kemuliaannya, atau jabatannya itu turun orang-orang musafir. Karena yang lain nggak tahu. Dia mau gubernur sekalipun kalau masuk ke kampung yang tidak kenal kepada dia, orang nggak kenal kepada dia. Safar, musafir, gubernur, datang ke mana? Gubernur kampung mana gitu? Datang ke kampung mana? Orang kampung tersebut nggak tahu siapa Anda. Saya gubernur apa nggak tahu. Tetap saja jabatannya kemudian tidak semulia ketika dia mukim. Inilah makna bahwa safar itu kita minal adab, sedikit daripada adab. Nah, kalau safarnya dengan kendaraan yang buruk, karena dia tidak punya uang yang cukup, akhirnya dia safar dengan misalnya pesawat yang biasa, atau dia tidak bisa beli pesawat, akhirnya dia pakai kapal laut, atau dia tidak bisa beli kapal laut, akhirnya dia pakai kendaraan pribadi, atau tidak bisa juga dia pakai bis, atau tidak bisa juga dia akhirnya menggunakan motor misalnya, lebih sulit lagi. Nah, ini tentu tingkat mustajab doanya lebih dibandingkan mereka yang berada dalam safar yang di atas. Semakin seseorang itu menjalani safar semakin berat, tentu semakin lebih mustajabnya. Sama seperti kezaliman, semakin kezalimannya itu semakin berat, maka semakin dekat dengan istijabah Allah Subhanahu. Nah, oleh itu, bagi kita yang musafir yang mau pulang kampung, walaupun naik pesawat, jangan merasa mewah, nyaman. Enggak, tetap saja kita musafir. Tadi yang sudah Anda jelaskan. Makanannya beli, tempat tidurnya duduk, bajunya terbatas, jalannya bawa tas. Kalau mungkin nggak perlu bawa tas gede-gede, biasa aja. Ngangkat-ngangkat kalau musafir, walaupun pakai kendaraan yang mewah ataupun pesawat yang mewah. Artinya tetap saja musafir, ada kesulitan-kesulitan sebenarnya. Karena kita mau pulang kampung bahagia, jadi rasanya nggak sulit. Intinya, ada kesulitan yang lebih sulit dibanding mukim. Oleh itu, perbanyaklah doa. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi musafir untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Karena hidup Anda tidak senyaman, tidak semudah orang-orang itu. Untuk bayangkan betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada kita. Indah sekali musafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu mustajab. Nah, jika perjalanannya untuk ketaatan, di safar itu dibagi, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 jenis safar. Yang pertama, safar fi ta'atillah, safar dalam ketaatan seperti al-umratu wal hajj, umrah dan haji. Ini safar taat, atau termasuk safar menjenguk orang tua, ini safar taat. Ada yang kedua namanya safar al-mubah, safar yang dibolehkan. Contohnya adalah mengunjungi tempat-tempat wisata atau tempat-tempat keindahan alam. Kita datang ke sana untuk melihat keindahan alam atau untuk melihat sebuah permainan-permainan yang baik untuk anak-anak. Ini namanya safar mubah, boleh. Ada yang ketiga, itu safar maksiyah, yaitu seseorang pergi safar misalnya ke negeri tertentu untuk bermaksiat, untuk berjudi, untuk membeli yang haram, untuk melakukan zina, na'udzubillah min dzalik, untuk melakukan maksiat-maksiat, untuk akad-akad kezaliman, pergi ke negeri sebelah, negeri tetangga. Ini namanya safar maksiat.
Nah, di dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i ini yang kita pegang, orang yang mendapatkan keutamaan istijabatul doa, doa mustajab adalah safar taat dan safar mubah. Safar taat dan safar mubah. Sekejap. Mereka lah yang mendapatkan istijabatul doa, doa mustajab bagi musafir yang safar taat dan bagi musafir yang safar mubah. Mudah-mudahan dipahami makna dua jenis safar itu. Adapun safar maksiat tidak mustajab. Jangan berdoa kalau musafir untuk maksiat, tidak diijabah. Ya, termasuk dalam safar ini ada pembolehan mengqasar salat. Yang boleh mengqasar salat adalah safar yang mubah dan safar yang taat. Nah, besok bagi yang pulang kampung silahkan memperbanyak doa selama perjalanan. Doa itu tidak semua doa mengangkat tangan, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua doa begini, Bapak Ibu sekalian. Mengangkat tangan dalam doa adalah sunnah. Nabi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak mengijabah hambanya yang menengadahkan tangannya seperti itu. Ditengadahkan tangan hamba kemudian kosong tidak dapat apa-apa, Allah manu. Yakni maksudnya Allah akan mengijabah jika kita mengangkat tangan seperti itu. Ini adalah salah satu salah satu gerakan di mana gerakan ini menyebabkan penerimaan Allah terhadap doa kita lebih mustajab doanya lebih karena ada harap dengan tangan, dengan harap dengan tangan. Tapi tidak semua harus kita angkat tangan kita. Artinya boleh juga kita berdoa tanpa mengangkat tangan. Bapak Ibu sekalian, kisah seorang nabi bernama Musa alaihissalam. Beliau, kita tahu panjang ceritanya dan banyak di Al-Quran cerita tentang beliau. Dikisahkan tentang kisah ketika beliau lari dikejar-kejar oleh orangnya Fir'aun, polisi Fir'aun mengejar Nabi kita Musa alaihissalam sampai Nabi Musa lari pergi ke negeri Madian. Dikejar kenapa? Padahal kan Nabi Musa tinggalnya di istana. Tapi kenapa dikejar? Karena tidak sengaja Nabi Musa memukul kemudian setelah dipukul tidak sengaja terbunuh. Dipukul saking kuatnya pukulan Nabi Musa itu kuat, gagah. Tapi pukulan sekali saja mematikan orangnya Fir'aun. Grupnya Fir'aun. Kalau Nabi Musa itu grupnya Bani Israel. Grupnya orang-orang yang diperbudak oleh Fir'aun. Nabi Musa waktu itu tidak sengaja hanya memukul karena ada halang, panjang ceritanya. Tapi pukulan sekali itu mematikan orangnya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa lari ke negeri Madian. Ketika lari ke negeri Madian, subhanallah, itu dikisahkan beliau yang tadinya dari istana ya. Keluar dari istana dengan pakaian hanya satu, tidak bawa apa-apa. Sendal hanya satu. Subhanallah. Nah, beliau alaihissalam sampai ke negeri Madian tidak punya apa-apa lagi. Makanan tidak ada. Tadinya di istana, sekarang tidak punya makanan, baju, sendal. Bahkan Anda pernah baca tafsirnya, sendalnya itu rusak, lari jauh. Sehingga Nabi Musa tidak menggunakan sendal ketika di Madian itu. Wallahu a'lam. Tapi tidak penting masalah sendal itu. Yang penting bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau dalam keadaan sulit saat itu. Keluar dari istana, dikejar-kejar orang istana. Ketika itu beliau membantu dua orang wanita. Pernah dengar ceritanya? Itu di surat Al-Qasas ceritanya. Ada dua orang wanita yang ingin mengambil air di sumur. Namun antrilah, itu gampangnya ya.
dibantulah oleh Nabi Musa. Ketika dibantu oleh Nabi Musa, selesai Nabi Musa membantunya, dibawalah air itu oleh wanita tersebut. Nah, Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa saat itu pergi berteduh ke bawah pohon. Tsumma tawalla ila dhil, ke bawah pohon duduk begitu sendiri. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, saat itu Nabi Musa berdoa dengan doa yang sangat singkat dan simple. Ya, kata beliau, ya Allah, aku membutuhkan uluran tangan baik-Mu ya Allah. Nah, begitu aja. Itu hanya ucapan sesingkat itu. Ucapan sesingkat itu. Ya Allah, aku membutuhkan, aku fakir, aku butuh terhadap uluran kebaikan-Mu. Nah, itu Nabi Musa. Jadi artinya apa? Kadang doa itu cukup dengan lisan. Dalam keadaan-keadaan seperti tadi. Kita lagi safar, lagi di dalam mobil, mengendarai mobil, duduk di atas kursi pesawat, kursi kapal laut, di atas motor, musafir, mau berdoa. Terkadang cukup dengan kita ucapkan saja niat dan doa kita dalam hati, udah itu mustajab, tanpa harus mengangkat tangan. Sebab apa? Karena nggak mungkin lagi safar kita angkat tangan. Kalau kita doa sendiri pada tahajud, pada witir, setelah witir tahajud, atau antara azan iqamah, bisa angkat tangan. Tapi dia bukan syarat mutlak angkat tangan. Hanya menuju kesempurnaan doa dengan mengangkat tangan. Tapi tanpa angkat tangan kita bisa berdoa. Dan tidak semua doa harus angkat tangan. Doa masuk masjid nggak perlu angkat tangan. Doa makan nggak perlu angkat tangan. Bismillah nggak perlu, langsung aja Bismillah makan. Doa setelah buka puasa, nggak harus baca Bismillah makan. Antum sambil jalan ke masjid mengatakan insyaallah. Itu kita baca doa yang satu lagi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdal wa ala rizqika afdal wa bika aman. Misalnya. So kita baca itu. Nah itu tanpa angkat tangan tidak ada masalah. Atau doa naik kendaraan. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai tidak apa-apa. Jadi tidak semua doa itu perlu mengangkat tangan. Nah, kalau kita bisa mengangkat tangan, angkat tangan itu lebih afdal. Jika tidak mengapa. Nah, silahkan bagi para musafir untuk memperbanyak doa di sela-sela duduk, di sela-sela sedang mampir ke restoran, ingat anak musafir, doa, ya Allah, mudahkan aku dalam perjalanan, ya Allah, anakku, ya Allah, suami, ya Allah, istri, ya Allah, pekerjaanku, ya Allah, agamaku, ya Allah, semua diingat, ya Allah, aku belum haji, ya Allah, aku ingin haji, ya Allah, aku belum umrah, aku ingin umrah, itu disebutkan saja. Jadi enak Islam ini, silakan minta dalam hati selama dalam perjalanan. Jangan terlalu hura-hura terus, ketawa ketinggi, sayang sekali, ini kesempatan untuk berdoa. Bagi yang musafir. Yang ketiga, doa orang tua. Doa orang tua memohon kebaikan. Karena ada dua nih. Ada kadang orang tua memohon kebaikan, kadang memohon keburukan. Doa orang tua memohon kebaikan untuk anaknya mustajab. Karena ia berdoa kepada Allah dari hati yang paling dalam sebagai rasa kasih sayang kepadanya. Nah, demikian juga doa orang tua yang meminta keburukan atas anaknya mustajab. Nauzubillah. Subhanallah. Astagfirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki lisan kita sehingga yang keluar dari lisan kita terhadap anak-anak kita adalah kata-kata yang baik. Adalah kata-kata yang baik, wabil khusus ketika kita sedang marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita tidak sampai mengucapkan perkara-perkara buruk. Nauzubillah. Semoga Allah jaga lisan kita. Para bapak ibu sama-sama kita saling berdoa atau berdoa berusaha agar tidak keluar kata-kata yang buruk atau doa-doa buruk kepada anak-anak yang kita asuh. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab.
mustajab. Maka diusahakan diseringkan orang tua untuk mendoakan yang baik kepada anaknya. Kapan mendoakannya? Tadi juga bisa dan setelah sholat, bisa dalam sujud, bisa ketika safar, bisa ketika haji, bisa ketika umrah, bisa ketika setelah buka puasa, bisa ketika sahur. Sahur juga termasuk waktu mustajab ketika sahur. Ketika sahur itu waktu mustajab, ada hadis khusus tentang itu. Berdoa silakan doakan. Bisa juga kita mendoakan sang anak di depan mukanya. Depan mukanya. Sebagaimana Nabi SAW ketika didatangkan anak kecil, beliau berdoa sambil memegang ubun-ubunnya. Beliau mengatakan, wa idzuka bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah, didoakan olehnya sambil dipegang ubun-ubunnya. Nah, jadi boleh didoakan anak-anak kita di depan mukanya. Barakallahu fiik ya waladi. Jazakallah khair ya waladi. Wahai anakku. Barakallahu fiik, semoga Allah bertahan. Semoga nanti insya Allah abang jadi ini. Adik nanti jadi ini. Semoga itu kita latih ya. Mudah-mudahan kita terbiasa mengucapkan doa-doa baik kepada anak kita di hadapannya atau ketika kita berdoa sendirian. Inilah penjelasan mengenai hadis ini. 3 keadaan doa. Ini bukan waktu doa ya. Ini adalah 3 keadaan manusia yang mustajab doanya. 3 keadaan manusia mustajab doanya. Kalau orang 3 ini, orang yang dizalimi, kemudian ditambah lagi dengan orang musafir. Dia dizalimi, dia musafir, maka terhimpun baginya 2 kesempatan mustajab. Atau dia dizalimi, dia juga musafir, dia juga orang tua, maka ada 3, terkumpul 3 kesempatan mustajab. Atau misalnya dia adalah musafir, kemudian dia berdoanya di malam, di waktu sahur. Ketika sahur, dia hanya makan, dia misalnya tidak puasa, tapi dia bangun sahur, makan juga dengan orang-orang yang sahur. Dia doa di situ. Jadi terkumpul pada dirinya kesempatan mustajab dari sisi safar dan kesempatan mustajab dari sisi waktu sahur. Atau dia orang tua, dia berdoa, sujud di dalam sujud. Terkumpul 2 kesempatan. Kesempatan berdoa di dalam sujud, mustajab, dan kesempatan doa dari orang tua ke anak. Atau misalnya orang tua, bangun malam, di 10 malam terakhir, bangun, salat qiyam di masjid, bagi laki-laki misalnya. Salat di waktu sahur ketika jam 1/3 malam, berarti dari jam 2 atau setengah 2. Itu udah mulai itu disebut dengan 1/3 malam. Waktunya setengah 2. Atau dia waktunya jam 3, bahkan jam 4 sekalipun. Dia salat, witir misalnya. Waktunya waktu mustajab. Kemudian dia sujud. Sujud adalah gerakan mustajab, tempat mustajab. Kemudian dia orang tua. Terkumpul 3. Orang tua mendoakan anaknya. Di waktu sahur, waktu mustajab, di tempat atau keadaan sujud, keadaan mustajab. 3 tempat ini tergabung dalam satu untuk istijabah. Apalagi seandainya dia berada i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, di Raudhah, atau di Masjidil Haram di Multazam. Bisa terkumpul 4. Di waktunya waktu 1/3 malam dia berdoa. Kemudian yang kedua, dia berdoa ketika itu di tempat yang mustajab Raudhah. Kemudian yang ketiga, posisinya dia sedang sujud, tempat sujud mustajab. Kemudian yang keempat, dia musafir. Yang kelima, dia orang tua. Terkumpul 5 kesempatan mustajab dalam satu waktu. Makanya muslim harus pandai dan pintar, sehingga ketika masuk pada kesempatan-kesempatan mustajab, dia berdoa. Wallahu a'lam. Barakallahu.